Hai kalian para pejuang CPNS, SKB, atau P3K Apoteker tahun 2024. Di sini saya Apoteker Aprila akan berbagi ilmu terkait latihan soal SKB CPNS atau P3K Apoteker tahun 2024 yang saya susun berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 serta FR tahun lalu ya. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat teman-teman. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak dapat melakukan pemusnahan narkotika dan psikotropika adalah A. Instalasi farmasi pemerintah, B. Apotik, C. Instalasi farmasi klinik, D. Puskesmas, E. Tempat praktek mandiri dokter. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawaban yang tepat adalah D. Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi Pasal 61 bahwa pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf A sampai dengan huruf D dilaksanakan oleh industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan, tempat praktek mandiri dokter, atau toko obat. Jadi di sini ya teman-teman, yang tidak boleh melakukan pemusnahan sendiri adalah puskesmas, di mana puskesmas pemusnahan itu dikembalikan ke instalasi farmasi pemerintah kota atau kabupaten setempat. Soal nomor 2. Di bawah ini termasuk pengkajian resep berdasarkan aspek administratif adalah A. Nama obat, B. Waktu penggunaan obat, C. Tanggal resep, D. Dosis obat, E. Stabilitas. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawaban yang tepat adalah C. Tanggal resep. Screening resep atau biasa dikenal dengan pengkajian resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep diracik. Jadi teman-teman, jadi dalam screening itu ada 3 aspek ya, administrasi, farmaseutik, dan klinis yang perlu kalian pahami. Nah, dalam kajian administrasi itu ada 3 pokok ya. Yang pertama itu informasi terkait pasiennya, yang kedua itu informasi terkait dokter penulis resep, yang ketiga itu tanggal penulisan resepnya. Jadi tuh ini penting diketahui ketika kita mengkaji resep. Nah, untuk informasi pasien itu terdiri dari nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, dan alamat. Nah, berat badan ini tuh biasanya wajib untuk kasus resep anak-anak. Yang kedua itu informasi dokter penulis resep, ada nama dokter, nomor surat izin praktek, alamat, nomor telepon, dan tanda tangan dokter. Terus ada yang ketiga tanggal penulisan resep. Jadi resep itu jika memang resepnya itu udah terlalu lama, misalkan udah tahun-tahun yang lalu, itu sudah tidak berlaku ya. Jadi kita sebagai apoteker harus juga melihat tanggal resepnya tersebut. Soal nomor 3. Di bawah ini termasuk pengkajian resep berdasarkan aspek klinis adalah A. Bentuk obat, B. Dosis obat, C. Nama obat, D. Stabilitas obat, E. Informasi pasien. Aku kasih waktu 5 detik ya. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Dosis obat. Aspek pertimbangan klinis dalam screening resep meliputi 1. Ketepatan indikasi dan dosis obat. Sesuai jawaban tadi ya, dosis obat. 2. Aturan cara dan lama penggunaan obat. 3. Duplikasi dan atau polifarmasi. 4. Reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping obat, manifestasi klinis lainnya. 5. Kontraindikasi dan 6. Interaksi. Sedangkan untuk aspek pengkajian lain, yaitu aspek farmaseutik, meliputi 1. Bentuk dan kekuatan sediaan. Jadi seperti contohnya
amlodipin tablet. Ini bentuknya kan tablet ya. Terus kekuatan sediaannya itu berarti amlodipin tablet 5 mg atau 10 mg itu tertulis di resep. Yang kedua itu stabilitas, dan yang ketiga kompatibilitas atau ketercampuran obat. Soal nomor 4. Terdapat 2 obat prekursor, 3 obat psikotropik, dan 2 obat narkotika. Berapa surat pesanan atau SP yang perlu dibuat oleh apoteker? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawaban yang tepat adalah B. 4. Dalam pembuatan surat pesanan atau SP untuk prekursor psikotropik dan narkotika itu harus terpisah ya. Nah, khusus untuk narkotika itu dalam satu SP hanya memuat satu item obat narkotika saja. Obat narkotika dengan kekuatan atau bentuk sediaan berbeda harus dipesan dengan SP yang berbeda pula. Dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3, yaitu 2 untuk pemasok atau BBF dan 1 sebagai arsip. Nah, untuk SP-nya itu harus ditandatangani oleh APJ-nya dan dilengkapi dengan nama jelas dan juga nomor SIPA. Jadi, SP yang dibuat itu ada 4 ya teman-teman, yaitu SP pertama adalah SP prekursor yang terdiri dari 2 obat prekursor, kemudian ada SP ke psikotropik, ini adalah SP yang dibuat kedua yang terdiri dari 3 obat psikotropik, dan yang SP ketiga dan keempat itu adalah SP narkotik. Jadi SP narkotiknya itu dipisah ya, satu SP terdiri dari 1 obat narkotik saja, jadi totalnya ada 4 SP yang dibuat. Berikut ini yang merupakan kandungan prekursor dari obat kecuali A. Pseudoephedrine, B. Penilpropanolamin, C. Phenylephrine, D. Ergotamin, E. Potasium permanganat. Aku kasih waktu 5 detik ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Phenylephrine. Prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Nah, karena dia itu dapat disalahgunakan dalam pembuatan narkotika dan psiko, maka pemerintah itu dalam peredaran prekursor itu sangat dipantau, diawasi, dan dibatasi. Jadi jika di apotek itu apoteker jika mau order obat yang mengandung prekursor seperti obat flu atau obat batuk yang mengandung prekursor, maka harus membuat SP prekursor tersendiri. Jadi tidak bareng dengan SP biasa. Nah, ini ada beberapa contoh prekursor yang sering di masyarakat, yaitu ada ephedrine, pseudoephedrine, norepinephrine atau penilpropanolamin. Nah, obat-obat ini tuh biasanya terkandung di dalam obat flu atau batuk. Sementara itu ada ergotamin. Nah, ini tuh biasanya untuk obat sakit kepala sebelah. Terus ada ergometrin, itu untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan atau aborsi. Terus ini ada potasium permanganat atau biasa di masyarakat dikenal dengan bubuk PK, itu juga termasuk prekursor ya teman-teman. Itu biasanya digunakan kalau di masyarakat itu untuk gatal ya, tapi nah itu ternyata bisa disalahgunakan untuk pembuatan dalam narkotika dan psikotropika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol notifikasi ya. Oke semua, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.